Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Sotis Residence Pejompongan di Jalan Penjernihan 1 nomor 10B. Kita lagi di The Maleo Restoran, ya, makan makanan, minuman, ada yang merah, ada yang kuning, kayak ini ya, kayak warna partai ya di sini ya. Makanannya kayaknya ada yang perlu datang lagi nih Pak Rahmat, Pak Yudi. Apa tuh? Ini lagi. Ada gemblong nggak? Waduh, Makanan Belanda semua. Ya biar ini Pak, biar Sekali-sekali makanan Betawi dong. Ini Perda 4 2015 loh. ayo. Sama ketok Ya, harus ada. Siap, nanti kita cari Pak. Getuk, kita Iya, cari getuk. getuk, ya. Boleh. Tadi kita berhenti di pemilihan Wagub. Kan kita ngomongin kepala daerah segala macam. Ini nunggu sistem yang ideal atau lagi ada apa sih Pak? Kok Wagubnya lama banget nggak ada nih? Itulah politik seni. Nah, Kan normatifnya setelah Sandi lengser, lalu partai pengusung mengusulkan 2 nama. nama yang beredar kan udah banyak tuh, Ya, dari PKS ada 3 dua nama. itu berunding lah partai pengusung itu antara PKS dan Gerindra. Ya. Setelah berunding, kasih tahu tembusan gubernur yang milih tetap 106 DPRD. Sampai DPRD yang lama pensiun belum terjadi juga tuh pemilihan. Ya. Nah hari ini udah mulai mengerucut nih, bahkan ada yang janji 1 bulan ini harus selesai. Karena yang beredar pertama Gerindra menampilkan 4 nama itu, tapi yang kita kenal di masyarakat Arija Patria dan Saipullah. Arija Patria ini mantan ketua KNP DKI, belum lama kemarin Komisi 2. Nah Saipullah ini sekda. Ya. Nama ini yang muncul. Nah saya dengar PKS sudah setuju dengan nama ini, ya kan? Tinggal diajukan, tanda tangan. Nama ini tuh dipilih nama 2 tadi Pak. Bukan, nama yang diajukan Gerindra kan 4. 4, Ya kan, oke. setuju lah. Tapi saya hakul yakin, saya secara pribadi ini Rahmat HS yang mengerucut hanya 2. Kalau si Peri Yulianto enggak lah. Ya. Arija Patria dan Saipullah. Oke. Tinggal PKS, siapa dari PKS gitu loh. Lalu dikirim ke DPRD yang pilih. Oh. Tapi saya udah tahu nih larinya kemana, tahu. Kemana Pak? Saya hakul yakin 1000% yang punya bobot syarat prasyarat, baik bobot aturan perundang-undangan maupun bobot hukum adat, yang punya peluang tuh Saipullah. Ada bobot hukum adat. Pak, nanti nggak rame lagi Pak sama PKS Pak? Loh enggak, maka itu pencalonan Saipullah atau Arija ini harus restu PKS. Karena terus terang aja kalau PKS maksa 106 DPRD nggak mau milih, nggak jadi juga dia. Daripada dia kosong-kosong, mendingan kompromi. Titipin konsep programnya sama kandidat yang disetujui ini, Saipullah maupun Arija Patria. Saya pernah bilang di media, PKS itu kelebihannya satu, menciptakan kader. Oke. Militan. Partai Iya. kasih. Tapi lemahnya ada juga, dia tidak pandai melobi. Dia kalau udah berhadapan dengan PDI kan harus muka PDI, jangan muka Ustadz gitu loh. Ya. Harus berhadapan sama Golkar harus bukan nasionalis gitu loh. Oke. Itu lobby namanya. Kalau Ya. berhadapan dengan P3 sih udah nggak ada kali ya. P3 ada Waduh. satu, sama Iya, kayak iya. begini baru menampilkan muka Ustadz gitu loh. Oke. Itu benar, makanya PKS ketika lobby itu selalu lemah. Padahal Oke. kader-kadernya bagus. Nih saya mau balik lagi soal amandemen pemilihan dilakukan oleh pemilihan presiden ya, dilakukan oleh MPR. Kalau misalnya peluang itu jadi, kan peluang Pak Anies nggak terlalu gede Pak, berarti harusnya. Oh, saya belum masuk wilayah itu. Tadi yang saya bicarain adalah MPR menghidupkan kembali GBHN. Iya. Kalau pemilihan presiden, saya bilang saya secara pribadi setuju presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Oh tetap. Tetap, tapi presiden ini nggak perlu, timnya juga nggak perlu bersentuhan dengan rakyat langsung di lapangan. Tidak perlu tuh berarti dibikin aturan hukumnya. Iya kan begini, ada sistem harus dirubah. Peraturan KPU, undang-undang turunannya PKPU harus merubah, umpamanya kampanye dilakukan di media televisi, rapat umum dilakukan di stadion ini. Tidak boleh ada tim sukses yang belusukan ke kampung-kampung. Tidak boleh calon kandidat memperkenalkan diri belusukan ke kampung-kampung. Saya yakin ini akan terhindar sedikit banyaknya money politik. Oke, jadi Kalau kemarin kan menyolok banget presiden atau calon presiden, kita kagak tahu bagi-bagi sembako. Dan yang satu lagi yang paling penting, kalau presidennya kebetulan petahana, ya, Non-aktif. dia harus non-aktif. Kalau nggak non-aktif tadi tuh sembako yang bagi presiden apa calon presiden nggak tahu kita.
Nggak fair. Yang kemarin nggak aktif, Pak. Iya, Mang. Kemarin aktif. Iya, kemarin tetap aktif maksudnya. Iya, makanya kita nggak tahu itu sembako yang banyak itu yang bagi Jokowi sebagai presiden apa calon presiden, kan kita nggak tahu. Cuma problemnya kan ketatanegaraan, Pak. Ketika presiden non aktif, siapa kepala negara? Iya, Kepala PLT-nya siapa? pemerintahan. Iya, sebenarnya ini yang perlu, kalau perlu itu amandemen yang begitu, Ah. jangan amandemen yang jauh. Itu kalau perlu. Kan mestinya ketika itu masih mending. Iya. Kalau presidennya dong yang maju, kalau wakilnya juga maju kan kosong gitu kan. Oke. Ini yang mesti Itu dia. diatur, ketika presiden berhalangan, wakil presiden udah otomatis Ada lah. problem ketatanegaraan di situ. Iya, Oke. Tata negara kan undang-undang Pak ya. Iya. Paling tinggi Undang-Undang Dasar 45. Iya. Nah, kemarin aja kita bicara merubah Undang-Undang Dasar 45, apa sih susahnya ngerubah undang-undang? Oke, ini tapi sebenarnya wacana amandemen ini masih sebatas wacana atau mulai akan dirapatkan? Karena setahu saya banyak koalisi juga yang tidak setuju sebenarnya. Ya kalau saya yakin ini akan patah. Ini akan patah. Akan patah? Akan patah. Pemilihan tetap dipilih langsung. Walaupun saya lihat kalau ini keinginan Pak Jokowi bisa saja karena dia gerbong partainya besar ya. Tapi saya yakin Pak Jokowi juga nggak mau direndahkan oleh itu. Oke. Saya yakin Pak Jokowi juga nggak mau 3 periode. Dia ingin meninggalkan bekas-bekas kalau bisa tanpa tercela lah. Oke. Dan juga dia nggak mau juga pemilihan presiden yang udah setengah mati dipilih langsung, yang udah hebat, dapat pengakuan dunia, kita negara demokrasi, lalu balik lagi ke MPR juga kita nggak mau. Tapi sebenarnya kalau Jokowi katakanlah tidak mau dicap begitu, Pak, dia juga mestinya tidak mengizinkan anak-anaknya nyalon wali kota, harusnya begitu. Itu betul, Ya, Pak. itu. Bapak berani nggak bilang, Pak, nitip ke baru just Pak begitu. Prabowo, Ya, Pak? Iya. Pertama memang undang-undangnya tidak melarang. Betul. Kalau saya nih jadi presiden, saya akan bersikap kayak Wiranto dulu. Ketika si kakak tuh anaknya Amalia jadi anggota MPR termuda kan dulu kan? Karena disorot terus, anak Pak Wiranto suruh turun. Kalau udah cukup umur lama-lama ya habis semuanya. Kalau beliau mau konsisten ya, Iya. konsisten menolak kata-kata Iya. 3 periode itu, mestinya itu juga Saya- perhatian beliau. Karena Saya juga mungkin secara sama- hukum nggak melanggar, Oh, tapi secara nggak etika ya, dilanggar, cuma secara etika. Etika. Jadi bedanya Jokowi dengan tokoh-tokoh misalnya kayak SBY, kayak Mega, kayak Pak Amin Rais itu kan mereka mengkader anak-anaknya supaya tampil kan. Iya. Nah ini mudah-mudahan Pak Jokowi ini ketika beliau lengser baru dia mulai Iya. lagi. Itu akan- Dan ini juga yang paling menyolok, menantu dan anaknya ini bukan kader yang disiapkan untuk itu gitu loh. Dia pengusaha pedagang, masih kecil lagi, pengalamannya sangat kecil. Kan pemimpin itu bukan hanya punya keunggulan kompetensi yang bagus, dia harus leadershipnya harus kuat. Oke. Dan dia punya integritas. Bukan sembarangan cuman anak presiden, dia dapat ujian-ujian yang besar nanti. Tapi persoalannya Pak Jokowi juga dulu pedagang itu soalnya, Pak. Iya, Ya, kalau betul. Pak Jokowi kan ngalamin wali kota. Iya. Ini tukang martabak langsung wali kota, kan sangat Ya ironis. sama kan Pak, tukang furniture jadi wali kota, Iya. sekarang tukang martabak jadi wali kota. Itu cuma mengulang sejarah aja, Pak. Secara sejarah itu cuma beda jualannya aja Pak, kayu sama martabak. Sebenarnya tadi katakanlah goodwill dari Pak Jokowi supaya anak-anaknya tidak disorot, yang mendingan ketika Pak Silent Jokowi dulu ya. menjabat, iya jangan Iya. dulu Iya, kecuali beliau setuju, udah Pak Edi. pensiun, Etikanya mungkin baru- seperti Pak SBY setelah turun baru Mas Baru, Anies kayak gitu ya. anak-anaknya. Nah, jadi Oke. nggak ada dinasti politik di situ. Betul. Iya, iya, iya. Jadi Pak setuju. Harto dia udah tiru, anak-anaknya nggak ada yang terjun ke politik. Waduh, ini panjang lagi nih ngomongin Pak Harto nih. Iya, iya, iya. Pak Rahmat kayaknya nggak terlalu ragu nih untuk mengkritik Pak Jokowi meskipun Gerindra sekarang udah merapat. Ya kritik selama konstruktif, apa yang ditakuti orang ini kampung saya Jakarta. Ini tempat saya, suara saya dijamin loh undang-undang. Oh, dan dijamin partai juga Pak? Maksudnya Dijamin bebas sama mengeluarkan. partai. Jadi saya kritiknya bener, Pak Jokowi kan jadi presiden nih. Apa kata orang kalau anak-anaknya jadi wali kota, dua-duanya memantunya. Lebih baik Pak Jokowi konsentrasi, abisin nih masa bakti 5 tahun lagi. Kita kudu dukung semua supaya Pak Jokowi sukses. Pemilihan berikutnya tidak gaduh, aman, tidak ada kubu-kubuan. Jadi kandidat saya pasti kalau begitu. Tapi kalau kondisinya Kandidat saya, sudah Bapak udah punya kandidat dari sekarang Pak? punya pasti. Siapa Pak?
Ya antara Prabowo dan Anies. Tapi sebenarnya jujur tadi yang pertama yang benar Mas. Ya. Oh iya. Anies gitu kan. Anies. Saya berani sama Prabowo itu yang Ya, yang Anies benar. pun jadi gubernur lahirnya dari rahim Prabowo juga. Oh, iya. Kalau yang jadi Anies juga alhamdulillah, yang jadi Prabowo juga alhamdulillah. Saya mau ngingetin Pak Rahmat yang lahir dari rahim Pak Prabowo bukan cuma Pak Anies tapi Pak Ahok juga, Pak. Iya, nah itu lahir tidak dikehendaki itu. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi, Iya, tetap di Generasi Mecin.